Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam, Spirit. Pada umumnya remaja SMP sadar bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki sedang berkembang dan perlu mendapat bimbingan, arahan agar mereka tidak hanya puas dengan pencapaian kematangan fisik. Para remaja perlu dipastikan untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak dirinya, seperti memamerkan tubuh, mengeroyok, merokok dan memakai narkoba sebagai gaya hidup. Para remaja perlu menyadari bahwa kematangan fisik bukan titik akhir dari perkembangan. Mereka perlu diajak melangkah untuk berpikir lebih jauh bahwa masih banyak hal yang harus dilatih, dimiliki dan dibiasakan dalam hidupnya. Sebab panggilan luhur mereka sebagai perempuan atau laki-laki yang sesungguhnya adalah menjadi manusia sempurna. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Apa ya? Belum ada, Miss. Baik, kalau tidak ada, sekarang perlu kita ketahui bahwa tujuan mempelajari tema ini adalah 1. Agar mampu berkembang sesuai kodrat sebagai perempuan atau laki-laki. 2. Agar mampu melihat fakta bahwa ada laki-laki tidak berkembang sebagai laki-laki sejati dan ada perempuan tidak berkembang sebagai perempuan sejati. 3. Mendalami pengalaman mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. 4. Mendalami panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan dan laki-laki menurut dokumen gereja. 5. Mampu menilai diri sendiri dengan menentukan skor pernyataan refleksi. 6. Mampu mendesain satu kutipan kitab suci dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Langkah pertama, berkembang sesuai kodrat sebagai perempuan atau laki-laki. Panggilan setiap manusia adalah berkembang sesuai kodratnya. Sebagai perempuan, ia harus berkembang sebagai perempuan sejati. Sebagai laki-laki, ia harus berkembang sebagai laki-laki sejati. Agar setiap orang dapat berkembang sesuai kodratnya, harus diketahui kriteria perempuan sejati dan laki-laki sejati. Ketika ada seseorang menyimpang dari kriteria ini, maka kemungkinan besar terdapat indikasi penyimpangan. Nah, sekarang mari kita lihat kriteria perempuan dan laki-laki sejati secara fisik dan non-fisik. Lihat tabel berikut ini. Sebelum kita masuk ke langkah kedua, apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami? Saya, Miss. Apa contoh kriteria perempuan dan laki-laki sejati baik secara fisik maupun secara non-fisik? Wow, super sekali pertanyaanmu, Anggraeni. Baik, contoh kriteria laki-laki sejati adalah rambut pendek, berkumis, dada bidang, dan lain-lain. Silahkan amati tabel yang tadi sudah saya tunjukkan. Sedangkan contoh kriteria laki-laki sejati secara non-fisik adalah mandiri, memegang prinsip dengan teguh, berani melakukan hal yang benar, dan lain-lain. Silahkan lihat kriteria lain di tabel ini. Nah, saya harap Anggraeni sudah mengerti dan juga anak didik kami yang lainnya. Sekarang silahkan tuliskan di buku Spirit halaman 52. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk pada langkah kedua, mengamati fakta bahwa ada laki-laki tidak berkembang sebagai laki-laki sejati dan ada perempuan tidak berkembang sebagai perempuan sejati. Tuhan menciptakan manusia agar berkembang sesuai kodratnya, namun pada kenyataannya ada saja oknum yang tidak berkembang sesuai kodrat dan perannya. Mengapa mereka seperti itu? Apakah karena disengaja atau karena pengaruh genetik? Nah, sekarang menurut kamu, Daniel, apa yang menyebabkan hal itu? Silahkan, Daniel.
Oke Miss, menurut saya penyebab seseorang tidak berkembang sesuai kodratnya adalah 1. Karena faktor keturunan 2. Faktor lingkungan 3. Trauma masa kecil 4. Kurang mendapat perhatian yang cukup dari orang tua 5. Mengalami perubahan hormon dari heterogen menjadi homoseksual 6. Karena kondisi ekonomi keluarga. Demikian Miss dari saya, terima kasih. Amazing jawabanmu Daniel, memang itulah penyebabnya. Nah sekarang anak-anak kami agar jangan lupa silahkan tuliskan apa saja tadi yang dikatakan Daniel ke buku Spiritmu halaman 52-53. Setelah anak-anak kami mengetahui apa saja yang menjadi kriteria laki-laki dan perempuan sejati secara fisik dan non-fisik serta penyebab tidak berkembangnya seseorang sesuai kodratnya. Sekarang pada langkah ketiga ini kita akan mendalami pengalaman diri kita sendiri. Nah untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat ada beberapa aspek yang berpengaruh dan perlu diperhatikan, yaitu 1. Aspek fisik, hal yang dilakukan adalah berolahraga, renang, dan makan secara teratur. Tantangannya kadang tidak disiplin, tidak teratur jam makannya, dan lain-lain. Demikian seterusnya silahkan lihat tabel ini aspek apa lagi yang mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Setelah dilihat dan dibaca dengan seksama, sekarang tuliskan ulang di buku Spirit halaman 53. Baik Miss, kami akan kerjakan dengan baik. Karena sudah ada contoh dan tabel yang membantu kami, tapi Bu boleh berbeda isinya. Maksudnya tidak harus sama dengan yang di tabel itu. Boleh nakku. Justru ibu sangat senang kalau kalian mengerjakan menurut pengalaman diri sendiri, bukan pengalaman orang. Sekarang kita masuk langkah keempat. Mendalami panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan dan laki-laki menurut dokumen gereja. Gereja mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki harus berkembang secara baik menurut kodratnya masing-masing. Hal itu dapat kita temukan dalam KGK artikel 2335 dan 2342 sampai 2345. Berdasarkan isinya, artikel tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama artikel 2335 yang berisi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama dan harus mengembangkan dirinya seturut jenis kelaminnya. Bagian kedua artikel 2342 sampai 2345 yang berisi salah satu wujud konkret untuk mengembangkan diri seturut kodratnya adalah menjaga kemurnian atau kesucian diri, sebab tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Nah, dari artikel tersebut ada kalimat yang mengatakan martabat yang sama. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Karena kehormatan dan kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya tetapi oleh asal-usulnya yang berasal dari Allah, dan karena kesecitraannya dengan Allah. Bagi Allah, laki-laki dan perempuan sepadan, sama, tidak ada yang lebih tinggi. Kalimat kedua adalah menjaga kemurnian atau kesucian diri. Maksudnya setiap orang harus menjaga kemurnian diri dengan menjaga harga diri dengan tidak merusak jiwa, roh dan raganya dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seseorang ternoda di mata Tuhan jika tubuhnya dikotori dengan tindakan-tindakan dosa, misalnya mengkonsumsi narkoba, merokok, seks bebas, dan lain-lain. Tubuh bukan hanya seonggok daging tapi tempat berdiamnya roh Tuhan. Maka kesucian tubuh harus tetap dipertahankan agar Roh Kudus senantiasa berdiam dalam diri kita masing-masing. Ibu harap semua anak didik kami sudah mengerti apa maksud dari kalimat yang digarisbawahi pada buku Spiritmu. Agar tidak lupa silahkan tulis di buku Spirit halaman 54. Bagian terakhir adalah penilaian sikap dan keterampilan. Pertama, penilaian sikap. Menjadi laki-laki dan perempuan sejati pada dasarnya sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Allah ingin agar setiap orang berkembang menurut kodratnya. Maka jika ada seseorang menyimpang dari kodrat ini, bukan karena disebabkan Sang Pencipta, tetapi karena faktor lain.
Dalam kitab suci, manusia dicipta Tuhan hanya dua jenis kelamin, tidak ada pribadi lain. Oleh karena itu agar setiap orang berkembang dan bertumbuh secara wajar sesuai jenis kelaminnya, refleksikanlah dirimu berdasarkan pernyataan refleksi di bawah ini, dan tentukan skormu pada setiap pernyataan sesuai pertimbangan dan pengalamanmu sendiri. Kerjakan di buku Spirit halaman 54-55. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian kedua, yakni penilaian keterampilan. Agar tumbuh dan berkembang seturut kodrat sebagai laki-laki atau perempuan, harus ada upaya. Kita harus berusaha menghayati peran dan jati diri kita. Caranya antara lain dengan membuat slogan teks kitab suci. Pilihlah salah satu kalimat kitab suci, kemudian desainlah teks tersebut dari bahan-bahan bekas. Selamat mengerjakan dan buatlah yang terbaik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah.